Ucap syukur Tuhan, jika pada siang hari ini Engkau sudah menyertai kami Tuhan, dari rumah duka Adiasa sampai kepada tempat pemakaman terakhir dari almarhum Ibu Ong, dengan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna buat kami. Bapa, sebentar kami akan masuk di dalam ibadah Tuhan. Mari Engkau sertai kami, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi kita katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan pesan-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya Kau mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 mengatakan demikian. Sebelum manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup manusia itu kekal adanya, abadi. Sehingga
hubungan antara Allah dan manusia itu begitu indah dan sempurna. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita itu siapa? Bisa jelaskan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita ini, Allah kita bukan 3, tapi Maha Esa. Kita ini adalah Allah Tritunggal, satu yang Esa, namun hadir dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam satu kesatuan esensi Allah. Allah itu Esa, satu. Kalau manusia itu seperti Allah, maka hidup manusia itu adalah kekal, adalah abadi. Terus dikatakan demikian, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini berbicara tentang kehidupan kekal, dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Namun ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup manusia itu fana hingga mengalami kematian. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, hidup manusia itu penuh dengan kegelapan dan musuh Allah menjadi setru Allah. Maka hubungan antara Allah dan manusia itu terputus sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24 sampai 24 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lantas siapa yang bisa menebus dosa manusia, menghilangkan dosa manusia? Manusia tidak bisa menghilangkan dosanya meskipun dengan perbuatan baik. Manusia tidak bisa menghilangkan dosanya meskipun dengan perbuatan baik. Tidak bisa. Yang bisa menghapus dosa manusia itulah Allah yang tidak berdosa. Lantas siapa Allah yang tidak berdosa itu? Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa tanpa kecuali. Manusia telah berbuat dosa. Orang telah berbuat dosa hingga kehilangan kemuliaan Allah. Yang bisa menghapus dosa manusia yang tidak berdosa itu adalah Allah pribadi di dalam Yesus Kristus yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya itu Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib, mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Sehingga ketika kita beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa panjenengan, dosa saya, dan dosa almarhumah Ibu Ong sudah dihapuskan dosanya, sudah diampuni dosanya, karena sudah tebus dosanya oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dikatakan di sini ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ketika kita sudah tebus dosa kita, maka kita sudah dibenarkan. Ada pendamaian dengan Allah. Yang dulu kita musuh Allah, setru Allah, maka kita sudah diperdamaikan melalui apa? Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih setru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, maka kita ini sudah diperdamaikan, bahkan kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Dipastikan ketika kita beriman kepada Kristus melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, maka kita memperoleh keselamatan. Dipastikan selamat di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada hari ketiga Kristus bangkit, dan kebangkitannya itu telah mengalahkan maut. Kebangkitannya telah mengalahkan maut. Maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Itu kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Yesus bangkit. Dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Dosa, akibat dosa itulah kematian.
maut. Tetapi maut itu telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus, dan sehingga kita beroleh kemenangan. Sehingga setiap orang yang percaya pada Kristus, maut itu kematian tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Kenapa demikian? Karena Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kristus adalah kebangkitan dan kehidupan. Yesus sudah bangkit dari maut, bangkit dari kematian. Maut telah dikalahkan, kematian telah dikalahkan. Sehingga ketika kita beriman kepada Kristus, kita beroleh kemenangan. Dan Yesus adalah kehidupan. Yesus adalah sang pemilik kehidupan itu. Itu ketika kita beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, kita beroleh hidup. Kita hidup walaupun kita mati. Jalannya almarhumah Ibu Ong. Almarhumah Ibu Ong hidup meskipun mati. Sekarang hidup bersama Kristus di surga. Oleh karena itu kami sampaikan kabar baik kepada jemaat perkabungan yang hadir pada saat ini, terutama khususnya keluarganya, bahwa kematian orang-orang yang percaya kepada Kristus bukan sesuatu menakutkan, bukan sesuatu yang menyeramkan, melainkan merupakan kebahagiaan dan berharga di mata Tuhan. Kenapa demikian? Karena iman kita meyakini ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita akan menemukan kehidupan abadi, kehidupan yang kekal bersama Kristus di surga. Karena kematian orang-orang yang percaya pada Kristus bukan akhir segala-galanya, melainkan awal perjumpaan dengan Kristus di surga. Dikatakan dalam kitab Wahyu yang terakhir, kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Ini ketika Yohanes anak Zebedius dibuang di Pulau Patmos karena memberitakan kabar sukacita itu Injil keselamatan. Di masa tuanya Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Pulau Patmos itulah tambang batu bara untuk kerja paksa di sana di masa tuanya. Tapi Yohanes anak Zebedius ini mendengar suara dari surga. Dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa mau disampaikan oleh Yohanes anak Zebedius ini dalam konteks Yohanes pasal 14, Wahyu 14:13 ini? Yohanes mengingatkan khususnya kepada mereka yang sudah menerima Injil keselamatan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tetaplah beriman kepada Kristus ketika kita mengalami duka cita seperti ini. Jangan tinggalkan iman kita kepada Kristus. Jangan tinggalkan iman kita kepada Kristus. Kenapa demikian? Karena kuasa Allah yang membangkitkan orang mati pada akhir zaman untuk menerima surga yang abadi, surga yang kekal, itu hanya dalam pribadi Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita akan diangkat dan akan tinggal bersama Yesus Kristus di rumah Bapa di surga. Dan sekarang Tuhan telah izinkan almarhumah Ibu Ong untuk beristirahat dari jerih lelahnya. Dan sekarang sudah berbahagia bersama Kristus di surga. Katakan amin. Amin. Sudah berbahagia bersama Kristus di surga. Amin. Dan perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Perbuatan apa itu? Amin. Karena perbuatan ini akan menjadi dasar untuk kita memperoleh anugerah keselamatan dan mahkota kebenaran. Perbuatan itu apa? Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, maka itu bagi yang beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Selamat datang ke gereja, melayani Tuhan, datang di persekutuan doa, datang di program PMI Altar Gereja Betani. Karena apa? Dalam persekutuan doa itu ada dimensi kekekalan. Dimensi kekekalan itu bicara tentang hidup kudus, hidup di surga. Dimensi kekekalan itu hidup di surga. Oleh karena itu jangan tinggalkan iman kita pada Kristus, ya. Harus hadir dalam persekutuan doa. Ya. Ingat sekali lagi, mama, adik atau lain apa lainnya yang sebutannya itu sudah ada di surga bersama Yesus Kristus di surga. Karena itu tetaplah beriman kepada Kristus, ya. Jemaat perkabungan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia itu seperti bunga, berbaharum, bertumbuh dan berkembang di waktu malam, lalu lisut dan layu. Artinya pada akhirnya manusia itu pasti mati. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus, dan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat bergabungan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan ketika manusia mati, maka tubuhnya akan kembali kepada tanah seperti almarhumah Ibu Ong, dan rohnya akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat jalan Ibu Ong Kiok Lan. Engkau sudah berbahagia bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Di surga tidak ada air mata dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Selamat jalan Ibu Ong. Mari kita turun kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam prosesi ibadah pemakaman ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menguatkan, kurangkan, tinggalkan. Tetap bergantung sepenuhnya pada Allah, mengandalkan Allah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau berkati, keluarkan, tinggalkan. Tetap kuat dalam kuat kuasanya, tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Karena Engkau lah satu-satunya jalan keselamatan. Engkau yang sanggup melindungi, yang berkati, dan memulihkan keadaan segala apapun yang diperbuatnya. Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami juga akan memasukkan yang lihat almarhumah Ibu Ong. Kiranya prosesi ini kau dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dan kasih kuasa-Mu. Bila rencana yang terindah terus kau berikan buat keluarga yang tinggalkan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa minta syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Mas Johan. Demikian ibadah pemakaman. Selanjutnya dari keluarga, khususnya Pak Tony, saya berikan kesempatan untuk bisa memberikan sambutan atau sepatah dua kata. Waktu dan tempat kami persilakan. Yus maju. Yus sini. Buang, tak boleh diambil. Buang, tak boleh diambil. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua keluarga, saudara, teman-teman dari tim Betani Nginden, juga dari Ayo yang ikut membantu dan meluangkan waktu hingga acara tutup peti, hiburan serta iring-iringan jenazah hingga mama kami dilakukan. Kami yakin dan menerima bahwa di balik ini semua rencana Tuhan pasti yang terindah dan terbaik, baik bagi mama kami tercinta maupun keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi kami mohon doanya agar orang tua kami tercinta diberi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, diterangi langkahnya, dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, demikian sambutan dari pihak keluarga. Selanjutnya pelepasan burung dara, Pak Tony. Bukan burung dara. Di depannya mami situ. Nah, di depannya mami. Mami sana. Rodok majunya. Semoga jalannya terang, sama tenang ya, sama apa di sana. Kami doakan sama bahagia di sana, sudah duduk di sisi Papa. Kami selalu menyintai Mama tentang bimbingnya berdoa. Mama. Amin. Ayo, sini yuk, anak mantu. Ayo. Anak mantu semua.
Yuk, foto dulu yuk. Misi ya. Dari tunggu apa-apa, hitungan ketiga, dilepas ya kita tepuk tangan semuanya. Foto dulu sebentar. Mami. Iya. Kamsia ya. Mana inang dulu ya? Iya, terasa. Makasih ya. Bagi saya percaya tradisi bisa balik arah. Pakai. Sudah balik arah, Pak. Yuk, balik arah seperti tradisi. Pak, Mas. Boleh. Dipublikkan. Belum. Baru balik arah. Maksudnya balik arah. Oh. Pak nasi. Kamu enggak boleh dulu. Pak nongol. Enggak tak pegang. Seperti sudah turun, balik arah balik. Sudah. Sepertinya Mami sehat-sehat di sana, ambil papi ya. Papi di bawah, mami di atas ya. Bawa juga. Putunya dijaga dari sana. Kurang ke sana semua. oh ya. Oke. Bentik dari sini, dari handphone. Boleh. Mau wis di center dari sana, nak nyenter. Oh, wes diuculi wes nyemplung. Ini Golongannya mungkin miring. dicor. Ini cornya dibuka. Iya, 5. Di sini. Sini sayang. Oh, endi bojoku? Sayang. Ayo tabur bunga yuk. Dimulai dari anak dulu. Silakan. Ayo dari anak. Kamu sini loh, ambilin. Aku jalan sini. Dari sini aja. Oh. Mi, selamat jalan ya, jalannya yang lancar. Yuk. Setelah anak mantu, cucu, family. Lengket deh kaki. Tisu basah yang perlu Enggak, setelah enggak tabur apa-apa. bunga. Oh, mau pakai gini. Ono air. Kayak cuci kaki om. Iya. Ada toiletnya kok. Enggak, Mbak aku bawa. Oh, iya. Yuk, gantian mantu nih sekarang. Ayo mantu, menantu. Yuk, family. Iya. Terus tisu basah. Ayo Lius dulu, Lius tabur buat Ama, berdoa buat Ama.
Silakan. Aku model aja. Ayo. Ambil bunganya aja sayang. Buat apa? Nih Lius sama mami aja. Ah ya Lius sama Dede. Awas. Jalannya. Ayo, set excuse me. Benang merahnya dilepas ternyata berbunga. Nanti minggu udah berbunga. Minum ini yang sudah suka. Ayo kita berbunga. Ayo sama Ama itu. Sini, 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 di sini. Ya. Sini. Dari sini taburin. Situ bletok. Awas jatuh ya, awas jatuh. Benang merahnya dilepas ternyata berbunga. Silakan lebih basah. Ayo kamu tabur loh. Ayo mari tabur bunga. Anu, Makan. Benang merahnya dilepas ya. Pak, tak pegang dulu. Ayo deh. Oma kata gitu biasa itu saya. Saya ada adik saya. Apa hari Rabu tak ada. Kamar mandi ini arek lancar kok. Anu ndak bisa maju-maju kaki sakit soalnya. Enggak ben bersih. Ipa, Imu, Mit. Buang aja. Apa balik lagi? Balik aja ta? Balik aja sini jebek lo. Nanti jatuh. Tampan anu, Ipa tampan anu. Ayo deh ambil kowe deh. Jangan biar satu. Ambil. Yang panjang ada. Panjang isi. Sing bawah. Silakan yang lain yang belum tak berbunga. Om Hun. Awas hati-hati Om Hun. Bentar ya nih. Wes nyambil minum. Sudah. Wes Papi. Indra wes. Udah ya? Udah semua ya? Itu Indra. Wakil itu anak cucu anak-anak yang belum tak berbunga. Wakil toh. Oh iya kamu, cucukmu ambil cucukmu. Anakmu ambil istrimu. Mas tolong Mas. Ambil. Awasnya pelan-pelan nyo. Tabur mewakili mantu ambek cucu. Mantu wedok ambek cucu. Oma, ambek omanyo. Bilang ngono nyo. Oma ndak boleh ikut Mi. Yang belum kowe yang belum. Monggo. Monggo Pak, monggo. Nggih. Bu monggo Bu kuenya Bu. Sarapan Bu. Tabur bunga langsung buat, enggak lupa. Nggih, monggo. Oke, boleh ya toh? Udah diurut ya. Ya. Ayo silakan. Ya, aman. Di hari ke-40. Undi di Pasar Atom. Hari ke-40 itu di rumah mama enggak ada. Mama enggak ada di tempat. Nah, nanti 3 hari atau 7 hari dihitung dari pas. Berarti dari Selasa mama enggak ada dihitung hari pertama. Di hari ketiga atau hari ke-7 sempat mana sih bisa. Hari ketiga, hari ke-7 setelah makam. Ini hari sudah dihitung 1 Oh, ini satu. hari. Ya, jadi kalau misalkan ini hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin. Itu hari ketiga. Ini satu. Oh, hari ini udah ada, besok 2. Senin, 7. 3, 7, 4. Nah, yang 40 dihitung dari Mama enggak pas ada. mama enggak ada. Mama kan ada 10. Ya, itu. iya 10. 10 itu sudah satu. Jadi 10. Mama enggak ada itu situ. Ya. Jadi kalau hari ketiga 47 Masih beda 40. Oh
Iya, tidak 1 tahun ini kan banyak kayak 3 7 dihitung dari masuknya. sempat mana sih bisa TJJ mungkin ada lain ketiga. Nggak apa-apa difoto. Ini tuh jadi selesai, dek baru dapat bunga foto sekali. Iku Kita berbunga lagi. iya. Tabur bunga sih. Tabur bunga. Iya, bisa ya. Itu cek nyala kok, nggak apa-apa. Dari sana. Oh, dari sana. Biar foto, biar ke video. Iya. Yuk sini. Balik mantan. Ini. Oke, siap. Ketemu papi, wes happy ya. Makasih. Gak sakit ya. Fit. Ayo. Tabur bunga. Terus saya mundur sih. Acuan kok, biar ke foto kok. Setelah itu kita akhir kali baru selesai. Cek, ayo foto sekali lagi setelah selesai deh. Foto sih, foto terakhir. Satu keluarga. Full. Semua. Ayo sini, berdiri dek sini. Foto mama kamu. Halo dia. Maksudnya dipegang di bagian. Kenapa? Oh ya, jam 2. Jam 2. Iya, itu pas OTW aja ya. Ngepet, Vin. Oke. Oke ya.
Oke, yuk, 1, 2. 1 juta orang sehari ya? Yuk, sekali lagi. 1, 2. Oke, pakai HP. Naik. Iya, misi. Yuk, naik. Bisa. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3.